Oke, discopek. Halo Bang. Halo, halo. Bang Ya, pengen silakan, nanya Bro. dong. Ya, keyakinanmu apa, Bro? Bang, belum ada Bang. Really? Really Bang. Serius. Serius lah apalagi. Di KTP-mu apa? Di KTP dulu sih Islam. Sekarang? Sekarang nggak ada apa-apa. Serius. Serius. Jadi boleh saya tanya sesuatu? Apa tuh Bang? Tanya aja Bang. Siapa namanya nih? Discopek ya. Oke. Yeah. Bagimu Nabi Muhammad itu siapa? Kalau setahu gue nih ya. Setahu gue. Bukan setahu gue. Yang kamu yakini hari ini. Menurutmu Nabi Muhammad kita itu kan siapa? Diskusi Bang, kita diskusi slow, kalem, santai. Iya, menurutmu Nabi Muhammad itu siapa? Dalam ajaran kita Muhammad itu. Loh, kok ajaran kita kan kamu bukan Islam lagi. Ya kan tadi udah gue bilang. Gimana sih? Bukan. Harusnya ya kalau kamu sudah tidak beragama ya dia bukan siapa-siapa. Berarti netral aja ya. Loh, bukan netral aja. Sekarang bagi kamu Muhammad itu siapa? Muhammad ya orang biasa, orang yang berpengaruh. Nabi bukan? Nabi. Sudahlah, brother. Saya itu menerima semua, mau yang Islam, mau yang Hindu, mau yang Buddha. Kalau agnostik, ateis, saya mohon maaf, saya tidak pernah terima di room ini. Kamu boleh tanya sama orang-orang di bawah. Jadi kalau kamu ngaku nggak beragama, diskusi kita nggak jalan. Karena diskusi lintas iman ini ya hanya dilakukan kepada yang lintas iman. Kalau kamu sekarang tidak beriman dengan siapa-siapa, terus kamu mau ngomong apa? Kan tadi mau diskusi tentang agamanya Abang. Ya, kamu posisimu sebagai apa? Sebagai Islam, cuman udah ya ini. Nah, begitu dong. Kan enak ngomongnya. Mau kamu Islam mukafah, mau Islam setengah-setengah, ya itu urusanmu. Tapi kalau dalam diskusi lintas ini itu ya supaya ini kita bisa pertanggungjawabkan bahwa kamu sebagai Islam bertanya kepada Kristen. Nah, jadi itu pertanggungjawabannya enak. Jangan kamu ngakunya ateis, ngakunya tidak beragama, kamu tinggal pergi kan, selesai urusanmu. Tapi orang yang dengar itu bagaimana pertanggungjawabannya ke saya kan gitu. Oke, let's go. Oke, Bang. Coba jabarin secara singkat, Bang, tentang agamanya Abang. Gak mungkin singkat itu, brother. Buset. Kalau kamu ngomong apa aja yang biar orang tuh jadi pengen masuk Kristen, Bang? No. Saya bawa satu poin aja. Saya bisa bawa satu poin. Ya. Nah, kalau agama dijelaskan itu ribet. Nah, tetapi intinya begini. Ya, saya baca di dalam Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10:28 itu berkorelasi dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu yang ada di layar. Jadi Kisah para Yohanes 10 ayat 28 tuh ngomong begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, jadi inti yang paling inti dari iman Kristen itu adalah kepastian keselamatan. Sebagaimana kita itu pasti mati, keselamatan tidak boleh mudah-mudahan. Kematian saja hal yang pasti, kenapa keselamatannya harus pilih yang mudah-mudahan? Nggak boleh. Nah, sesuai dengan ayat itu tadi, yang bisa memastikan dan menjamin itu hanyalah Yesus. Ya, hanya Yesus. Nah, jadi memang di kekristenan itulah satu-satunya keyakinan, ya, satu-satunya kitab suci yang punya jaminan keselamatan. Di luar daripada itu tidak ada. Dalilnya banyak sekali. Ya, kira-kira seperti itu, Bro Discopek. Oke, Bang. Kalau yang Trinitas, Bang, itu gimana?
Ya, Trinitas itu adalah keesaan Allah. Kenapa saya katakan keesaan Allah? Allah itu bukan satu-satunya manusia atau satu-satunya batu. Waduh. Ehad itu atau esa itu pengertiannya bukan satu, ya. Jadi kamu satu, ya. Tuhanmu satu, ya. Kamu sama Tuhanmu sama-sama satu. Masalah bilangan aja udah sama, ya. Masalah bilangan itu udah sama. Kalau Tuhanmu bisa nggak menjadi manusia? Nggak bisa, ya. Kalau kamu bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa, sama-sama nggak bisa. Nah, jadi bedanya apa di situ? Nah, jadi pengertian Trinitas itu sama sekali bukan menjelaskan Tuhan berapa. Bukan. Tapi Trinitas itu menjelaskan, ya, atau menguraikan kebagaimanaan Allah yang Esa. Bukan berapa Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Nah, itu perlu diketahui. Nah, jadi oleh karena itu, ketika orang Kristen bilang Trinitas, itu bukan berapa jumlah Allah, salah. Tetapi kebagaimanaan Allah yang Esa. Itu sama seperti bahwa kalau saya mengatakan kamu tuh satu manusia atau tiga manusia, kamu tuh satu manusia, ya. Tidak ada yang pernah bilang kamu tuh tiga manusia, tidak pernah ada. Nah, tetapi di dalam dirimu ada kejamakan atau tidak? Tentu saja ada. Apa itu? Ada jasad, ada pikiran atau jiwa, ada roh. Jasad, pikiran, dan roh ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kamu disebut manusia sempurna ketika jasad, pikiran, dan rohmu itu satu di dalam kamu. Nah, apakah itu artinya tiga manusia? Jasadmu jasad manusia atau jasad binatang? Jasad manusia. Rohmu roh manusia atau roh binatang? Roh manusia. Pikiranmu pikiran manusia atau pikiran binatang? Pikiran manusia. Jadi ada berapa manusia di situ? Kamu akan tetap bilang satu. Tetap akan bilang satu. Sekalipun ada jasad, pikiran, dan roh yang dapat dibedakan, tetapi esensinya tetap adalah satu manusia. Ya, seperti itu. Jadi Allah Tritunggal itu bukan menjelaskan keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah yang Esa. Kok abang menyamakan atau teorinya tadi komparasinya dengan manusia? Nah, karena Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, dalam pengertian Tritunggal ini, bahwa di dalam diri kita juga memiliki kejamakan. Seperti itu. Kalau Yesus, Nabi Isa, sama Allah, itu satu kesatuan berarti? Ya, kalau kamu bilang Nabi Isa, ya jelas saya tidak bisa menyimpulkan itu, brother. Karena kalau di Kristen tuh nggak ada Nabi Isa ya? Nggak ada. Oh, apa tuh? Yesus berarti? Yesus. Bukannya Nabi Isa sana, Nabi Isa si kita, Yesusnya sana ya? Aduh, ya bukan. Nah, itulah kesalahpahaman selama ini. Seringkali menyamakan Isa adalah Yesus. Nah, kita tidak seperti itu. Dan kita tidak mau disama-samakan juga itu. Ya, Nabi Isa tetaplah Nabi Isa, Yesus tetaplah Yesus. Seperti itu. Berarti Yesus sama Allah satu ya? Ya, karena Yesus itu adalah firman Allah, ya, yang ada di dalam diri Allah, atau dia adalah pikiran sang ilahi, makanya dibilang logos dalam bahasa Yunani. Seperti itu. Kalau ini Bang, kan kalau kita punya cerita tentang Nabi Isa itu yang diangkat ke langit, kalau di sana ada nggak? Isa diangkat ke langit ya? Iya kan, ada hari namanya Al-Masih kan, yang artinya Isa tuh masih ada kan. Dan dulu Isa itu ngajarin ke murid-muridnya 12 itu kan. Memang ada disebut 12 murid di dalam Al-Quran? Ada berapa di Al-Quran tuh? Intinya mereka belajar dan ada satu Yudas, kalau nggak salah si Yudas ini yang membangkang. Yang akhirnya dia yang ditusuk di dalam pohon. itu di dalam Al-Quran nggak ada itu, bro. Bro ngambil dari mana itu? Nggak ada. Kalau di Quran gimana emang? Lah, nanti itu bro yang jelaskan. Masalah tadi bro bilang Yudas, masalah tadi bro bilang ada muridnya namanya siapa, dipakukan di pohon. Yudas Iskariot itu abang ketemu di mana itu? Ada nggak di dalam Al-Quran? Nah, bahkan satupun murid atau sahabat dari Isa alaihissalam itu nggak ada disebutkan dalam Al-Quran. Nggak ada. Nah, yang tahu itu penafsir. Ratusan tahun kemudian baru penafsir tahu. Nah, cuman saya nggak mau tanya itu taunya dari mana. Karena
untuk men-trackingnya itu pekerjaan yang cukup berat. Nah, karena Al-Quran tidak mencatat, tiba-tiba penafsir dan hadis bisa tahu. Waduh, begitu kira-kira. Kalau dalam Al-Quran sendiri, tidak perlu abang cari, memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Ya, gimana Bang Discopek? Itu nggak usah dicari, itu memang tidak ada. Saya tidak bohong. Kalau ada Yudas di dalam Al-Quran, saya kasih telinga saya. Kan memang tidak ada. Nah, kalau yang tidak ada ini terlarang untuk diada-adakan. Nah, sama seperti nama Hawa. Kan teman saya itu kan saya punya ada banyak rekan-rekan ya. Jadi kalau dia sudah ngumpul, sering saya tanya, ayo saya mau kasih tebakan siapa nama istri Hawa. Ya. Siapa namanya istri Adam. Semua satu napas jawab Hawa. Waduh. Ya kan? Tahu dari mana? Kalau Bang Discopek tahu dari mana itu? Ya, itu dari nuzul Quran bukan? Dari Quran maksudnya? Ya bukan. Quran. Ya, diterjemahkan, ditafsirkan. Waduh. Dari situ kan? Kalau yang diterjemahkan itu ndak ada artinya, kok bisa jadi Hawa? Contohnya begini, kalau penafsiran itu bahan mentahnya ada, baru kemudian itu diperdalam maknanya. Nah, ini bahan mentahnya ndak ada, kok bisa tahu gitu loh. Berarti banyak orang yang salah kaprah dong. Lah itu saya ndak tahu, masalahnya itu yang sering kita tanya sama teman-teman sebelah. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Orang kayak gitu semua. Ya, makanya saya tanya. Semuanya kan jawab satu nafas itu Siti Hawa. Saya bilang lah, kamu dapat dari mana? Nah, itu kan kalau di dalam Al-Quran elektronik kan itu dalam kurung. Ya, karena terjemahannya itu dalam bahasa Arabnya itu pasangan, bukan Hawa. Nah, seperti itu. Lah Hawa tahu dari mana? Nah, seperti itu kira-kira. Tapi nggak usah dicari itu, Bang. Oke lah. Thank you ya, Bang Discopek sudah mau join dan bertanya beberapa hal. Mungkin nanti di lain kesempatan silakan join lagi ya, bro ya. Oke, kita ganti dulu ya, Bang ya, sama yang lainnya. Buset, gue dihilangin. Halo? Ya. Ini tadi ya. Abang kasih penjelasan Yudas dulu. Yudas? Iya, Ke mute itu mic-mu, bro. Yudas Iskariot, Bang. Ya, Yudas Iskariot itu murid Yesus. Dalam Alkitab jelas. Yudas Iskariot itu murid Yesus. Ya. Nah, jadi memang dia itu mengkhianati Yesus, bukan digantikan dengan Yesus. Dia mengkhianati Yesus, begitu. Nah, jadi kan kalau teman-teman kan ngomong gini kalau mau disamakan. Yesus Kristus jadi Isa alaihissalam. Betul nggak? Nah, atau Isa al-Masih, ya kan dalam surah Maryam, dalam surah An-Nisa 157. Nah, tetapi kok Yudas Iskariotnya nggak diarapin sekalian? Malah di copy blast abis gitu loh, Yudas Iskariot. Maunya tuh diarapin juga. Nah, atau Yudor Askobor atau siapa gitu, diarapin. Ini kan nggak diarapin. Yudas Iskariot blast di copy abis Ibraninya. Loh, kenapa begitu? Yesus Kristus jadi Isa al-Masih, jadi dalam bahasa Arab Isa al-Masih. Lah kalau kenapa di dalam di Yudas Iskariotnya nggak diarapin sekalian? Kenapa tetap diambil Yudas Iskariot begitu? Nah, begitu loh maksud saya. Paham ya? Berarti Yesus itu Nabi Isa? Ya bukan. Lo yang katanya bilang, Abang, Yudas murid Yesus. Iya, Yudas itu murid Yesus dan itu penjelasannya ada dalam Alkitab. Kalau di dalam Al-Quran tidak satupun ya, memang nggak ada sih cerita yang itu, tapi di Research in Islam 2015 bilangnya gitu. Di mana?
di apa sih namanya? Makanya itu yang saya bilang, brother, kalau berbeda itu tidak perlu disamakan. Dan memang banyak yang nggak menyamakan kok. Nggak ada masalah. Yang bermasalah ini dengan orang-orang yang menyamakan ini. Jadi siapa yang betul? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Isa Al-Masih itu betul menurut Islam di dalam Al-Quran. Yesus Kristus itu benar di dalam Alkitab menurut Kristen. Nah, itu. Jadi nggak usah disama-samakan gitu loh. Toleransi itu justru memunculkan perbedaan dan memunculkan pengertian untuk saling mengerti. Bukan dibentur-benturkan. Kan kadang orang memulai pertanyaannya langsung strength. Kalian kan menyembah nabi kami dari mana? Gimana sih? Padahal di Alkitab juga nggak ada tulisan gitu kan? Ya memang nggak ada, betul. Nah, jadi biarlah kebenaran Islam tetap di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Kami tetap pada Alkitab kami, kan begitu. Oke lah, baik. Oke, cukup ya, Bang Discopek ya. Oke Bang, thank you. Terima kasih Bang Discopek. Sehat-sehat selalu.